Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, siapakah mereka? Yaitu Salafiyah modern atau Wahabi. Mereka sebenarnya adalah bukan ahli hadis, ya, bukan ahli hadis, ya, bukan kelompok ahli hadis. Bukan baik dari sudut pandang pokok-pokok ajaran, ya, atau usuliyah, ya, atau pondasi, juga bukan di cabangnya atau furu. Jadi dari sudut pandang kalau kita lihat dari pondasi, ya, pokok ataupun cabang, Wahabi atau Salafi modern ini bukan ahli hadis. Kenapa? Kita lihat dari sudut pandang pokok. Dari sudut pandang usul atau pokok, mereka ini yaitu Salafi modern itu madhabnya Ibnu Taimiyah, ya, fil isbat, apa, di dalam menetapkan sifat itu atau dalam menetapkan ayat-ayat atau hadis yang mutasyabihat, ya, itu ditetapkan. Jadi mereka menetapkan, padahal kalau kita tahu bahwa ahli hadis yaitu golongan salafiyah yang dulu, ya, itu tidak pernah menetapkan, ya, artinya mereka tafwid, menyerahkan. Mereka meyakini teksnya, ya, bahwa misalnya Allah itu istiwa alal arsy, itu ada teksnya, diyakini, tapi tidak pernah menetapkan bahwa maknanya adalah itu, tapi tidak memaknai. Maknanya mereka tafwid, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kalau yang Salafi atau Wahabi sekarang, Salafi modern atau Wahabi, mereka menetapkan bahwa Allah ya memang bersemayam di arsy. Ya sudah, Allah itu ya memang punya tangan, ya. Nah, ini mereka menetapkan, padahal kalau misalnya yadullah fauqa aidihim, misalnya ayat itu, para ahli hadis, ya, Salafi yang sejati, yang 3 abad pertama, bukan 3 abad, 3 generasi pertama, itu menyatakan bahwa apa? Tangan, iya, meyakini, ya, teksnya itu ada, mengimani, beriman, teksnya itu ada bahwa tangan Allah di atas tangan mereka, yadullah fauqa aidihim. Secara bahasa saya katakan, terjemahkan seperti itu, ya. Tetapi mereka tidak menetapkan bahwa Allah punya tangan. Tidak, loh. Terus apa makna ayat di situ? Yaitu artinya maknanya adalah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berani memaknai. Tetapi kalau Salafi modern atau Wahabi, mereka berani menetapkan bahwa Allah memang punya tangan. Nah, ini bedanya di situ, ya. Bedanya di situ. Tafwid itu tidak kemudian menegaskan, menetapkan makna tangan kepada Allah, enggak. Tapi memang meyakini teksnya ada itu, tapi artinya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya seperti itu, ya. Nah, yang mana qad sa'a jahidan fi ilsaqihi bisalaf wa hum minhu barra. Yang mana kemudian menetapkan, ya, sifat-sifat yang menyerupai makhluk tadi kepada Allah, itu yang dikerjakan oleh Ibnu Taimiyah, yang mana mereka berusaha mengklaim bahwa itu adalah pendapatnya salaf, yaitu 3 generasi awal, ya, padahal 3 generasi awal barra, ya, terbebas dari pandangan seperti itu. Jadi secara usul mereka tidak nyampe ke 3 generasi awal salaf as-soleh tadi mereka berhenti di Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah berusaha dilekatkan dengan atau dimiripkan atau dianggap sama dengan pendapatnya salaf, ya, soleh, generasi salaf soleh, salafus soleh, ya, tetapi secara literatur, secara pendapat itu sama sekali berbeda, ya. Ibnu Taimiyah menetapkan, tapi kalau para salaf soleh itu tidak berani menetapkan, tapi menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok bisa meyakini tapi kemudian tidak memaknai? Bisa. Mereka adalah generasi yang dididik langsung, ya, oleh Rasulullah, para sahabat, kemudian para sahabat mendidik langsung tabi'in, mendidik langsung tabi'in, ya. Ini berkaitan erat dengan kemuliaan mereka, bisa kudrah mereka, kemampuan mereka dalam penguasaan mereka terhadap bahasa Arab. Ya, mereka tahu bahasa Arab itu luas karena mereka sendiri menyaksikan bagaimana wahyu itu turun dan bertanya pada Rasul, bagaimana Rasul kalau seperti ini? Rasul menjelaskan. Berarti penggunaannya, metodenya sudah benar-benar sangat bagus sekali, ya.
Nah, disinilah kemudian mereka bisa, ya, yang sekarang mungkin kita an-natik bi ghairil lughal arabiyyah, ya. Kita bukan penutur asli bahasa Arab, ya. Ya, kita lahir dalam bahasa Indonesia kemudian belajar bahasa Arab, ya. Tentu jauh berbeda, apalagi orang yang kemudian bahasa Indonesia terjemahan, apalagi tidak pernah belajar bahasa Arab, cuma baca terjemahan. Nah, ini juga akan berbeda, ya, hasilnya. Nah, mereka sendiri bisa melakukan itu. Apa? Ketika mereka meyakini, mengimani teksnya bahwa yadullah fauqa aidihim, saya mengimani, tapi apa maknanya? Mereka bisa punya kemampuan untuk tidak memaknai. Mereka meyakini teks tapi tidak memaknai. Ya sudah, yaitu yadullah. Artinya apa? Ya yadullah. Ya terus gimana? Saya memaknainya yadullah fauqa aidihim. Ya sudah, saya mengimani teksnya. Ini yang benar ya menurut salaf soleh. Tetapi maknanya saya serahkan pada Allah. Ya sudah, yadullah itu ya yadullah, sesuatu yang ya yadullah gitu. Ini kan sastra yang tinggi. Quran tuh datang dengan sastra yang tinggi, ya. Kita yang baru belajar terjemahan kok sudah kemudian, oh yadullah, tak cari di kamus, yadun artinya tangan, ya sudah, ini tangannya Allah. Tidak bisa dimaknai seperti itu. Loh kok bisa? Karena yad sendiri itu dalam bahasa Arab memiliki makna yang luas, makna yang banyak, bukan hanya satu tangan. Ya, bukan hanya satu, yaitu maknanya tangan. Tidak. Nah, inilah kemampuan bahasa Arab mereka yang sangat tinggi, pemahaman mereka, ketauhidan mereka, sehingga mereka bisa punya kemampuan itu. Kita sekarang bisa nggak sih? Kalau nggak bisa, lebih baik kita takwil aja lah. Kalau kita nggak mampu, lebih baik kita takwil aja. Nah, Salafi modern atau Wahabi itu berani menetapkan itu karena merujuk kepada Ibnu Taimiyah yang menetapkan bahwa sifat-sifat atau ayat-ayat yang punya kemiripan dengan makhluk itu ditetapkan bahwa Allah juga bisa dimaknai seperti itu. Nah, ini sungguh berbeda dengan salaf generasi pertama. Ya. Nah, kalau kita lihat amma madhabu ahlil hadis, bagaimana madhabnya ahlil hadis, maka mereka adalah tafwid dan imror. Imror itu adalah ya sudah seperti itu, dilewati. Mereka tidak mencari maknanya, tapi ya sudah dilewati, maknanya seperti itu namanya tafwid, ya. Yang mereka tidak berani menetapkan generasi salaf soleh ini, ya. Maka ini sudah ada, kalau kita lihat rujukannya adalah apa yang dikatakan oleh imam ahli hadis, ya. Pemimpinnya ahli hadis, ya, di zamannya, yaitu Al-Hafidz Az-Zahabi, ya. Al-Hafidz Zahabi, Imam Az-Zahabi, ya. Beliau kemudian menukilkan apa yang dari imam ahli hadis di zamannya Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang mana dalam kitab Ad-Durrar Al-Kaminah, juz 5 halaman 370, ya, yang kemudian bagaimana ketika mengungkapkan Ibnu Rashid, ya, As-Sabti, ya, yang mana Az-Zahabi berkata, ya, guru kami Ibnu Rashid, ya, itu atau Ibnu Rusyaid, ya, Rusyaid, ya, itu berdasarkan mazhabnya ahli hadis, ya, dalam sifat yumirruha, ya, yumirruha wala yata awal, ya. Jadi maksudnya itu tafwid. Yumirruha yaitu ya sudah dibiarkan lewat gitu saja, tidak memaknai secara dalam ini maknanya apa gitu, tidak. Jadi biarkan lewat saja. Karena kita banyak menemukan dalam hadis-hadis qudsi para pemirsa, ya, banyak Allah itu akan melangkah, berlari. Nah, ini masa Allah turun, ya. Ini bagaimana maknanya? Turun, melangkah, berlari. Nah, ini sudah mereka melewatkan saja. Mengimani teksnya hadisnya bahwa Allah itu melangkah, berlari, turun dari langit, tetapi tidak berani memaknainya. Yaitu namanya yumiru imror, ya. Jadi ya tafwid. Maknanya bagaimana? Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka meyakini bahwa memang Allah seperti itu, tapi maknanya, ya, mereka mengimani teksnya, mengimani kata-katanya, beriman, mempercayai, meyakini kata-kata itu, tetapi tidak berani memaknai kata-kata itu. Ya, dibiarkan seperti awalnya saja, ya, seperti yang tertulis di hadis gitu saja, ya, tapi tidak berani memaknainya. Apakah turun itu dari atas ke bawah? Tidak, ya, tidak, ya. Ini akan blunder kalau kemudian kita maknai, ya. Nanti akan bertentangan dengan tauhid dan sebagainya. Amma fil furu', dan bagaimana tentang furu'? Ya, furu' itu adalah cabang-cabang, ya. Jadi kita tidak akan pernah menemukan satu ulama daripada ulama ahli hadis, ya, kecuali bagi mereka
yaitu merujuk kepada madhab fikih dari 4 madhab yang kita kenal sampai sekarang ini ya. Jadi semua ahli hadis ya, kalau kita lihat dari sudut pandang furu ya, mereka pasti merujuk kepada salah satu madhab dari 4 madhab yang ada sampai sekarang, baik itu mungkin Syafi'i, Maliki, Hambali, kemudian Hanafi. Tidak ada ahli hadis yang tidak merujuk, semuanya merujuk pada madhab fikih yang 4 itu. Nah, yang kemudian kita lihat itu bisa dibuktikan bahwa mereka merujuk pada madhab-madhab fikih yang ada ya, karena mereka memahami nas-nas syariat ya, baik itu Al-Qur'an maupun hadis ya, dari sudut pandang madhab fikih. Sedangkan Salafi modern atau Wahabi la madhhab lahum ya, mereka tidak punya madhab. Ya, bahkan mereka mempromosikan, mengajak ya apa yang disebut dengan fiqhud dalil, fikih dalil. Ya, jadi fikih langsung dalilnya apa? Misalnya takbiratul ihram, dalilnya apa? Dalilnya dari Sahih Bukhari, langsung rujuk ke dalil. Namanya fikih dalil ya. Padahal ya tidak semua hadis itu bisa dipakai ya, dan itu yang meramu bisa dipakai atau tidak adalah mujtahid. Ya, mujtahid ini maksudnya yang mujtahid madhab ya, para ahli madhab ya, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali ya, Ahmad ibnu Hambal ya. Itu mereka yang meramu yang dari nas-nas yang banyak ini, mereka mencoba untuk bisa dipakai atau tidak. Maka tapi Salafi modern atau Wahabi ini fala madhhab lahum, maka mereka tidak punya madhab ya, malah mempromosikan fikih dalil ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya klaim sebagian mereka untuk kemudian, loh ini kami madhabnya Hambali loh, merujuk kepada Hambali. Maka kemudian kalau kita lihat kitab-kitabnya Salafi modern dan Wahabi, itu mereka hanya merujuk kepada madhab-madhab Hambali yang kitab yang muktabaroh yang diakui, tapi kemudian membandingkan pendapatnya para ulama madhab Hambali dengan pendapatnya kelompok mereka, yaitu Salafi modern atau Wahabi saja ya. Pendapat mereka hanya membandingkan. Kalau kita lihat kitab-kitabnya Salafi atau Wahabi di dalam kami Hambali, ternyata mereka hanya membandingkan, mereka nulis ulama Hambali berkata demikian, tapi mereka kemudian kami berpendapat seperti ini. Nah ini ya, jadi seolah-olah mereka madhabnya Hambali padahal tidak ya. Dan itu akan sangat, kalau kita bisa menelitinya dengan sendiri ya, melihat itu adalah sebuah yang banyak sekali bisa kita temukan seperti itu. Bahkan ada dari madhab Hambali sendiri membersihkan, artinya as-salafiyah al-mu'asirah wa ikhtilafuhum ma'a ulama al-Hanabilah ya. Jadi ada sebuah kitab tebal segini ya, itu membersihkan ya nama madhab Hambali, bahwa ternyata pendapat-pendapat Salafi kita sudah bikin pernah videonya ini di beberapa bulan yang lalu. Madhab Hambali, pendapat madhabnya Salafi modern atau Wahabi itu berbeda dengan pendapat madhab Hambali. Jadi tidak bisa dinisbahkan kepada atau dilekatkan atau dinamakan sebagai alirannya adalah madhab Hambali. Sangat tidak bisa. Jadi ulama madhab Hambali sendiri pun enggak, ternyata kami enggak pendapat seperti itu kok, berbeda. Nah, jadi klaim Salafi modern dan Wahabi bahwa mereka bermadhab Hambali itu adalah klaim kosong, karena ulama madhab Hambali sendiri tidak mengakui hal tersebut. Banyak sekali perbedaan-perbedaan di dalamnya. Terima kasih para pemirsa, hati-hati dalam belajar agama, tidak bisa lewat medsos ya. Datangi guru yang betul-betul baik ya, yang mengikuti madhab 4 ya, yang mayoritas lah ya, pendapat mayoritas. Hati-hati terhadap klaim-klaim yang mengatakan bahwa madhabnya Hambali ternyata dibuktikan tidak ya, mengaku madhab salaf soleh, ternyata cuma sampai berhenti di Ibnu Taimiyah saja. Jadi para pemirsa, mudah-mudahan kita terus belajar dan terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.